Pasukan Israel penuhi perbatasan. Pasukan PBB dan TNI UNIFIL ambil kesempatan ini. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon semakin memanas setelah penangkapan 2 tentara Israel oleh pasukan perdamaian PBB yang dipimpin oleh TNI. Kedua tentara Israel ini ditangkap karena diduga kuat sebagai pelaku pelemparan bom yang melukai 3 anggota TNI yang sedang bertugas dalam misi perdamaian di perbatasan. Penangkapan ini memicu kemarahan di pihak Israel yang segera mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengepung perbatasan dan menuntut pembebasan rekan mereka. Namun, apa yang menjadi reaksi cepat dan agresif dari pihak Israel justru dilihat sebagai peluang oleh pasukan PBB dan TNI untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Mereka sadar bahwa kehadiran pasukan Israel di perbatasan ini tidak hanya mengancam stabilitas di zona konflik, tetapi juga berpotensi membahayakan nyawa warga sipil yang tinggal di sekitar perbatasan. Dengan pasukan Israel yang semakin banyak di sepanjang perbatasan, ketegangan di lapangan mencapai puncaknya. Pasukan perdamaian PBB yang terdiri dari berbagai negara termasuk Indonesia mulai memperkuat posisi mereka. TNI sebagai salah satu kontingen terbesar dalam misi perdamaian ini, segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa situasi tidak semakin memburuk. Mereka memperkuat pos-pos pengamatan dan menambah jumlah personel di garis depan untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Keberadaan pasukan Israel yang begitu besar di perbatasan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi militer yang lebih besar. Namun, bagi pasukan perdamaian PBB, situasi ini juga dilihat sebagai kesempatan strategis. Dengan pasukan Israel yang terfokus pada upaya untuk menekan pembebasan rekan-rekan mereka, pasukan PBB dan TNI memiliki kesempatan untuk menekan balik dan memaksa Israel mundur dari zona konflik yang dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Komandan pasukan PBB segera mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh komandan kontingen, termasuk TNI. Dalam pertemuan ini, mereka membahas strategi untuk menghadapi situasi yang semakin genting di perbatasan. Komandan TNI mengusulkan agar pasukan PBB tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil inisiatif dengan memperkuat pos-pos di perbatasan dan melakukan patroli intensif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan pasukan perdamaian, serta menghalau setiap upaya Israel untuk mendekati zona konflik. Pasukan PBB juga mulai mengoordinasikan operasi untuk memastikan bahwa warga sipil yang tinggal di dekat perbatasan tetap aman. Mereka mengerahkan personel untuk membantu evakuasi warga sipil yang berada dalam bahaya, sekaligus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tetap bisa didistribusikan dengan aman di wilayah tersebut. Dalam hal ini, TNI memainkan peran penting, mengingat pengalaman mereka dalam operasi kemanusiaan dan evakuasi di berbagai wilayah konflik. Di sisi lain, TNI juga mulai merencanakan operasi untuk membalas tindakan Israel yang telah melukai rekan-rekan mereka. Meskipun dalam konteks misi perdamaian, tindakan balasan ini direncanakan dengan sangat hati-hati agar tidak memperburuk situasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pesan yang jelas kepada Israel bahwa setiap pelanggaran terhadap pasukan perdamaian tidak akan ditoleransi, sekaligus memastikan bahwa Israel tidak lagi mencoba melakukan tindakan serupa di masa depan. Dengan semakin memanasnya situasi di perbatasan,
konfrontasi antara pasukan Israel dan pasukan PBB tampaknya tidak bisa dihindari. Pasukan Israel yang merasa terpojok oleh tindakan pasukan PBB mulai meningkatkan ancaman mereka dengan mengerahkan lebih banyak pasukan dan peralatan militer ke perbatasan. Mereka juga mulai melakukan patroli agresif di sepanjang perbatasan, yang memicu ketegangan dengan pasukan PBB. Sebuah operasi rahasia yang dipimpin oleh pasukan Komando Khusus Indonesia, Kopassus, berhasil mengejutkan militer Israel. Dalam misi rahasia yang disiapkan dengan matang selama berminggu-minggu, Kopassus melancarkan serangan tak terduga yang menewaskan 50 tentara Israel di area perbatasan yang sering menjadi titik panas konflik. Misi ini dimulai ketika Kopassus bekerja sama dengan pasukan Lebanon mengidentifikasi titik rawan di sepanjang perbatasan. Menggunakan intelijen yang sangat canggih, mereka menyusun jebakan strategis di rute patroli Israel. Operasi ini bertujuan untuk mengekang infiltrasi dan penyerangan yang semakin sering dilakukan oleh pasukan Israel ke wilayah Lebanon. Dalam beberapa hari sebelum serangan, Kopassus melakukan penyusupan diam-diam ke daerah yang dikuasai musuh. Dengan keahlian mereka dalam taktik perang gerilya dan penyamaran, mereka berhasil memasang jebakan tanpa diketahui. Di beberapa titik strategis, mereka menanam alat peledak yang diatur untuk meledak hanya saat patroli besar melewati area tersebut. 50 tentara Israel yang terdiri dari anggota pasukan elit melintasi area yang sudah dipasangi jebakan tersebut. Dengan tenang, Komandan Kopassus memantau pergerakan mereka dari jarak jauh menggunakan alat pengintai canggih. Ketika pasukan Israel mencapai titik kritis, alat peledak yang dipasang diaktifkan secara serentak. Suara ledakan memecah keheningan pagi, disusul oleh kepanikan dan kekacauan di antara barisan tentara Israel. Tak hanya berhenti di situ, setelah ledakan pertama, pasukan Kopassus melancarkan serangan cepat dari beberapa arah dengan strategi hit and run. Mereka menggunakan keahlian mereka dalam pertempuran jarak dekat dan sniper untuk menghabisi sisa pasukan Israel yang berusaha melarikan diri. Operasi ini berlangsung hanya dalam waktu beberapa menit, namun dampaknya sangat besar. 50 tentara Israel dilaporkan tewas di tempat, sementara beberapa lainnya terluka parah. Pasukan Israel yang tersisa segera mundur, tidak mampu membalas serangan kilat tersebut. Keberhasilan operasi ini menambah daftar panjang prestasi Kopassus sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Meski operasi ini dilakukan dengan sangat rahasia, kabar keberhasilannya dengan cepat menyebar di antara komunitas militer internasional. Israel, yang selama ini dikenal memiliki kekuatan militer yang superior di kawasan, tampak terpukul dengan kekalahan telak ini. Hingga kini, pihak Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, sementara pemerintah Indonesia dan Lebanon menolak berkomentar lebih lanjut, menyebutnya sebagai bagian dari operasi keamanan rahasia. Namun, jelas bahwa peristiwa ini akan meninggalkan bekas yang mendalam pada dinamika militer di perbatasan Lebanon-Israel.